Satu burung ada permasalahannya, satu emosi, birahi. Dia ngejar orang, dia salto, dia getap, apalagi dia ngejar HP, digantang munting-munting, salto nggak karuan, tapi dia mau bunyi, nebok berkali-kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Wawan TV di Dunia Burung Channel. Channel yang akan membahas permasalahan cendet yang sering teman-teman alami, saya juga mengalami. Di sini pokoknya saya akan berbagi tips sesuai dengan pengalaman. Kali ini saya akan membahas ini burung saya sendiri. Satu burung, tapi permasalahannya banyak. Satu burung, tapi permasalahannya banyak. Contohnya, satu burung ada permasalahannya, satu emosi, birahi. Dia ngejar orang, dia salto, dia getap, apalagi dia ngejar HP, macam-macam pokoknya. Satu burung masalahnya jadi satu, digantang munting-munting, salto nggak karuan, tapi dia mau bunyi, nebok berkali-kali. Ini salah satu cendet, bisa dibilang ini yang paling rumit dari sekian banyak cendet yang saya miliki. Yang paling rumit pokoknya, yang paling hampir nyerah saya merawat ini, hampir nyerah. Tapi ya dengan ketelatenan, pokoknya semangat gimana caranya biar bisa jalan di lapangan dengan bagus. Saya telateni dulu, saya telateni, pahami karakternya gini. Alhamdulillah dalam waktu 4 bulanan itu udah berhasil. Tapi proses 4 bulan. Waktunya ya juga lumayan, tapi ya itu tadi, ada hasilnya yang penting. Karena kalau nggak sabar ya kita belum bisa untuk membuat burung mapan, burung menjadi baik, kerjanya digantangkan juga bagus. Yang penting sabar. Karena memang semua melalui proses, nggak ada yang cepat. Ada yang cepat ya mungkin permasalahannya yang biasa, tapi ini permasalahannya satu burung punya banyak masalah. Saya namakan dulu burung ini Cers. Kenapa saya bilang namain Cers? Karena aku punya tim saya juga, mungkin teman-teman pada tahu, tim saya namanya Cers Jogja SF. Ini burung ini saya juga feeling dari awal, sejak ya burung lama lah, ini burung lama. Awalnya cuma ngelatih sama teman-teman di trek ini, ada teman yang bawa itu, burungnya bagus, powernya dahsyat, mentalnya bagus, tapi itu tadi banyak masalah burung ini. Terus kita take over sama teman, boleh dijual, langsung saya rawat. Namanya saya kasih nama Cers burungnya, tapi itu tadi permasalahannya banyak. Ini burung yang paling susah saya rawat dari sekian banyak burung. Saat itu saya coba gantang, soalnya burungnya faktor juga. Saya trek di gantangan, saya trek sama teman juga narung, di rumah juga gacor. Tapi saya coba di gantangan, gila kerjanya. Dalam artian gila, wah, munting-munting, ngejar sana, OB juga, mantul. Wah, beberapa kali mantul. Tapi dia mau bunyi terus. Bunyi tapi dia overnya nggak karuan. Belum lagi dia ngejar HP. Nah, pusing. Tapi nggak apa-apa. Ini tantangan, saya bilang gitu. Sebelum saya merawat yang cendet, yang problem udah biasa, tapi yang ini kok gini. Biasanya kalau
standard problem itu permasalahan nggak banyak, tapi satu burung ini banyak. Tapi saya feeling ini burung kalau ketemu pasti bagus nantinya. Saya amati, saya pahami karakternya. Satu persatu saya atasi. Yang saya atasi dulu yang jelas itu yang emosi sama birahi. Itu yang jelas. Soalnya dia burungnya vektor. Otomatis dia nggak kekontrol. Birahi sama emosi nggak kontrol. Yang saya atasi yang paling utama itu birahi sama emosi. Untuk mengatasinya, saya sering mandi malam. Awalnya saya kasih jangkrik 55, tapi kok dia memang bacor, di kerodong juga gacor, tapi belum turun-turun juga birahinya. Saya terus kasih turun IF-nya sekalian. Saya pengen bikin drop dia. Saya kasih jangkrik satu-satu. Saya sering mandi malam. Itu 2 minggu, kalau nggak salah 3 minggu, itu dia mulai turun. Overnya mulai turun. Tapi dia masih, birahinya udah mulai turun, tapi overnya emosi masih. Soalnya dia tipikal kalau dipegang tangan, dia jadi emosi, masih ngejar. Karena efek pindah sangkar, tapi saya pegang. Jadi sama saya jadi ngejar. Itu biasanya begitu. Mungkin teman-teman yang punya cendet kok sama yang punya itu kok ngejar, itu mungkin biasanya begitu. Habis pindah sangkar kita pegang jadi emosi sama juragane. Untuk awal menurunkan birahi begitu, saya sering mandi malam. Tapi di burungnya dia masih gacor, tapi untuk powernya berkurang. Soalnya memang tujuan saya mengedropkan dia, 0 EF dia. Tapi saya langsung turunin satu-satu EF-nya. Habis mulai drop, saya kasih dia non EF biar makan fur. Itu selama 1 minggu 2 mingguan juga. Mulai down, dia agak tenang, tapi dia emosinya masih. Tapi nggak apa-apa, kalau emosi kan nanti bisa diimbangi dengan settingan mandi di gantangan. Soalnya dia faktornya luar biasa. Untuk birahinya sudah berkurang, sudah enak, sudah mapan. Terus emosinya nanti sembari dijalankan di gantangan, sembari dicari settingan dengan mandi. Entah nanti diablak dulu, entah nanti dimandiin di rumah, mandi sering, terus jangan di over jemur dulu, itu begitu. Jadi untuk harian saya ablak. Jadi jarang saya kerodong gitu burung. Lama-lama dia terbiasa, emosinya berkurang. Lihat saya pun semakin berkurang emosinya karena dia merasa drop. Otomatis fisiknya kan powernya sama fisiknya itu kan berkurang otomatis. Agak lemes. Nah, mulai saat itu pelan-pelan udah drop dia tenang. Saya ablak pun saya goda dia bunyi, tapi dia kalem saja, nggak gacor seperti biasanya. Pelan-pelan saya naikkan EF-nya dari 1 EF, nanti 2 EF, nanti 3 EF. Itu terakhir saya sebelum pemulihan kondisi itu saya kasih 3. Saya kasih 3 jangkrik. Lanjut saya gantang. Jadi saya gantang itu dia belum jalan. Belum mau maksimal kerjanya, tapi dia kerja bagus. Tapi dia powernya berkurang, emosinya berkurang, birahinya udah stabil, tapi dia powernya berkurang, masih naik turun, kadang masih ada saltonya, belum ketemu. Itu belum mau mapan. Terus saya begitu lagi, berarti kan di sini untuk mengurangi tingkat emosi sama birahinya berkurang, jadi udah ada perkembangan baik. Lanjut saya terapkan begitu, belum maksimal lagi. Saya berpikir karena ini burung power itu harus punya tenaga yang bagus. Kalau tenaganya nggak bagus dia nggak kuat. Terus saya imbangi jemur pelan-pelan, jangan langsung over jemur, tapi pelan-pelan aja, dari setengah jam, 1 jam, 2 jam. Kalau dia udah buka paruh
itu mangap itu buka paruh, saya langsung tarik dia, anginkan dia, langsung saya kasih jangkrik, saya kodong. Tapi untuk yang ngejar HP itu masih, soalnya dia kalau untuk ngejar HP nanti saya pikir belakangan, yang penting dia mau kerja dulu, mau kerja maksimal. Nah, terus habis itu 4 kali kalau nggak 5 kali saya gantang, itu udah mulai bagus. Dengan settingan yang untuk datang itu saya ablak dulu, saya buang. Untuk pemulihan kondisi udah pulih, udah gacornya udah mulai enak. Terus sampai lapangan saya ablak, dia buang birainya di luar. Terus saya mandikan dia dengan puas di sana. Habis itu dia saya gantang. Saya gantang itu wah, terkejut saya lihatnya. Jadi dia mau mapan tapi soalnya masih ada naik turun, belum mau anteng. Soalnya manuk power kan biasanya begitu, susah kalau dibuat anteng manuk power itu. Tapi nggak apa-apa, lambat laun mulai situ mulai ketemu. Habis itu saya terapkan jangkrik 55 terus rutin. Saya tambahi jemurnya, jarang dikerodong, tetap saya ablak soalnya emosinya biar keluar semua. Lihat situasi pun dia udah terbiasa, kecuali lihat HP tadi. Kalau HP tadi itu saya juga berpikir itu yang paling susah, karena yang paling susah. Habis itu saya gantang lagi, udah bisa juara, alhamdulillah, juara. Habis itu saya tinggal PR-nya ngatasin HP tadi. Saya gini kok belum sembuh. Saya berpikir ini saya tunggu mabung saja. Lanjut untuk mengatasinya, HP ini saya cari yang HP bekas-bekas itu, punya saya, punya adik saya taruh ke kerodong saat mabung. Saya juga itu berpikir kayak gini sembuh nggak ya. Jadi belum pernah yang ngatasi yang begini dengan cara yang kalau mabung dikasih HP. Jadi saya coba begitu, alhamdulillah saat mabung tetap dikasih HP. HP-nya itu sampai dicucui itu di dalam kerodong, biar nggak apa-apa, biar dia puas. Sampai 2 bulan dia terbiasa, saya video nggak apa-apa, pelan-pelan dia mau sembuh, alhamdulillah. Jadi prosesnya tapi lama, ini hanya cerita secara agak singkat, tapi prosesnya sebenarnya lama. Jadi kisaran waktu 4 bulanan itu yang untuk mengatasi yang birahi, emosi, salto, itu munting, ngejar itu 4 bulanan. Untuk HP-nya itu masih ke belakang, karena saya nunggu mabung. Saya gantang pun dia masih ngejar HP, tapi saya kondisikan di lapangan. Sama kalau ada teman-teman yang pegang HP, saya eleke seperti ini. Saya bilangin jangan main HP kalau saat cendet naik di gantangan. Jadi prosesnya lama teman-teman. Tapi untuk mengatasi yang birahi, yang emosi, yang ngejar orang, yang salto itu udah berhasil dengan cara begitu tadi. Saya ulangi sekali lagi, untuk mengatasi yang gitu, sebenarnya itu dulu saya hampir menyerah, tapi dengan ketelatenan saya yakin burung ini kalau jalan bagus, ya alhamdulillah jadi bagus. Rutin mandi malam, jangkrik satu-satu, harian saya ablak. Soalnya saya di sini mengedonkan dia, ngedropkan dia. Kalau dia semakin dikasih EF banyak, dibuat gacor, malah dia nanti lama untuk sembuhnya. Kalau dia udah down, dia stabil kondisinya, dia pasti cepat pulih. Itu tips dari saya. Ini burung sebenarnya paling sulit yang saya atasi ini, tapi alhamdulillah udah berhasil dan akhirnya juara dan endingnya laku. Endingnya laku. Tapi ini burung memang bagus. Sampai saat ini pun kalau saya ketemu itu burung di mana, soalnya lama banget itu, tahun berapa itu burung
udah saya nggak pernah lihat. Karena itu burung itu kalau dibawa orang itu tipikalnya kadang nggak mau, soalnya dia terlalu titen. Burungnya itu kalau sama teman sendiri, kalau dibawa untuk digantangkan pas saya nggak bisa coba digantangkan sama teman tuh kadang nggak mau, karena dia kalau dibuka kerodong itu seperti lihat situasi, lihat yang bawa itu titen. Kadang susahnya di situ. Tapi yang beli itu saya kasih tahu, yang dia bisa juara di sana. Entah ya, saya kasih tahu settingannya, saya kasih tahu karakternya. Ya begitulah karakternya. Memang ini burung yang paling sulit yang saya miliki. Tapi kalau udah ketemu di gantangan, alhamdulillah sering juara. Saya bawa ke sana ke sini juga juara. Soalnya itu tadi teman-teman, semua butuh proses. Jadi nggak singkat, nggak 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan bisa diatasi, enggak, itu lama sebenarnya. Yang penting telaten itu kuncinya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan mengatasi burung yang ini. Satu burung banyak masalah, birahi, emosi, ngejar orang, salto, ngejar HP, galak, itu jadi satu. Ini satu burung permasalahannya dari satu. Tapi dengan memahami karakter dulu, gini, oh ini bisa, alhamdulillah. Terima kasih. Tetap ikuti konten-konten dari kami. Jangan lupa subscribe-nya, share, komen, dan sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.